Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam yang gelap boleh kami lalui. Engkau menjaga kami dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini tema kita rendah hati, belajar dari Abraham. Saudara, karakter yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Abraham ialah ia seorang yang rendah hati. Hal itu dapat kita lihat dari peristiwa perselisihan antara pegawai Abraham dengan Lot, di mana pada waktu itu terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot yang tercatat dalam Kejadian 13 ayat 7. Dan sebagai jalan keluarnya, Abraham dan Lot harus berpisah. Pada dasarnya, saudara, tanah Kanaan adalah milik Abraham, karena Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada Abraham. Sedangkan Lot sekali-kali tidak berhak untuk menuntut pembagian tanah sebagai warisan, sebab Lot bukanlah ahli waris dari Abraham. Menurut kelahiran dan kedudukannya, Abraham bukanlah saudara Lot, melainkan pamannya. Sebenarnya, Abraham dapat menuntut hak kebapaan dan memaksa Lot menjadi hamba tanpa hak apapun juga. Tetapi Abraham menolak hak keistimewaan itu dan kedudukan yang menjadi miliknya. Artinya Abraham tidak mau mempertahankan diri sebagai bapa atau sebagai Tuhan besar, melainkan dia mau menjadi saudara. Dia merendahkan hatinya, seolah Abraham adalah saudara bagi Lot. Kedudukan Abraham sebagai paman dari Lot sebenarnya lebih berkuasa, kemana dia akan pergi dan menetap. Seharusnya Abrahamlah yang menentukan di mana ia akan tinggal. Tetapi Abraham memberikan pilihan kepada Lot kebebasan untuk memilih. Abraham rela kehilangan tanah dan juga kehormatan, tapi ia tidak rela kehilangan hak dan anugerah daripada Allah. Sikap Abraham ini menunjukkan kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Sikap ini juga yang harus kita teladani, saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain itu, Abraham juga, saudara, seorang yang pemaaf dan tidak serakah. Hal itu dapat kita lihat setelah Lot pergi meninggalkan Abraham. Abraham tidak melupakannya. Abraham tidak sedikit pun menyimpan dendam dalam hatinya kepada Lot. Hal itu terbukti ketika Abraham mendengar bahwa Lot ditawan oleh Raja Kedor Laomer. Maka Abraham beserta anak buahnya maju dan berperang melawan raja tersebut untuk membebaskan Lot. Abraham rela mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan Lot. Hal itu dilakukan Abraham karena Abraham telah melupakan pertengkaran dan masalah yang terjadi di antara mereka dan telah memaafkan Lot. Bahkan setelah Abraham berhasil mengerahkan Raja Kedor Laomer dan sekutunya, Abraham tidak sedikit pun menginginkan harta bedak dari musuhnya itu. Dia berkata, "Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya." Saudara, sikap Abraham ini sangat terpuji dan patut menjadi contoh dalam hidup kita, yaitu tidak menyimpan kesalahan orang lain di dalam hatinya, melainkan memaafkannya, serta tidak punya hati yang serakah, tamak. Saudara, sifat rendah hati dari Abraham ini juga dapat kita lihat dari sikap pedulinya kepada orang lain. Misalnya,
ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan mereka yang sangat besar, Abraham teringat akan penduduk kota Sodom dan Gomora yang akan binasa, termasuk Lot yang berada di dalam kota itu. Abraham peduli kepada kota Sodom dan Gomora dengan jalan meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Hal itu dapat terlihat dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 32, di mana Abraham sampai 7 kali meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghancurkan Sodom dan Gomora. Dia sangat peduli agar kota Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Abraham menaruh belas kasihan kepada penduduk Sodom dan Gomora. Abraham tidak ingin penduduk kedua kota tersebut mati sia-sia di dalam dosa mereka. Karena itu Abraham memohonkan belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Saudara, sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Abraham ini patutlah kita contoh dalam kehidupan kita. Kita belajar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari belajar untuk rendah hati, tidak egois, tidak sombong, peduli kepada orang lain, punya hati mengampuni, memaafkan, bahkan nantiasa menaruh kasih kepada sesama kita. Saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia menunjukkan kerendahan hatinya kepada kita. Kerendahan hati yang luar biasa. Tuhan mau tinggalkan kemuliaannya bagi manusia dengan jalan turun ke dalam dunia menjadi manusia yang terbatas. Dia rela dengan rendah hati melayani manusia, mengorbankan dirinya agar kita mendapatkan keselamatan. Saudara, mari kita belajar menempatkan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, supaya hidup kita boleh menjadi berkat, memiliki karakter yang rendah hati di dalam kehidupan ini. Tidak lain, supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan di mana kita berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu Tuhan, Engkau meteraikan di dalam hidup kami, agar kami memiliki sifat rendah hati. Agar kami Tuhan boleh menjadi berkat di mana kami berada. Meneladani Abraham dan terlebih lagi meneladani Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar tangan Tuhan yang menyertai, menopang kehidupan kami. Kami sadar kami begitu lemah. Tuhan, bangsa ini saat ini sedang mengalami gelombang kedua daripada virus corona. Begitu banyak ya Tuhan masyarakat yang sedang terinfeksi. Bahkan rumah sakit hampir penuh. Tuhan, tolonglah. Berikan hikmat, berikan pimpinan Tuhan bagi pemerintahan pusat dan daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat di dalam penanggulangan virus ini ya Tuhan. Berkati tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dan penanganan pasien yang terinfeksi. Tuhan, tolong, kiranya Engkau berikan kesehatan, penjagaan, kekuatan, semangat daripada Engkau. Berkati Tuhan dalam program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, biar dapat Tuhan sesuai dengan target 1 juta 1 hari kepada masyarakat Indonesia. Tuhan, tolong, kami mohon kasih Tuhan, biar bangsa ini dapat menang dari pandemi corona ini. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan bangsa ini kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan tidak semakin terpuruk Tuhan, mengalami krisis ekonomi kembali. Biar bangsa boleh bangkit ya Tuhan dan mengalami kemakmuran. Berkati Tuhan, kami serahkan berbagai usaha yang ada, baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati, biar Tuhan perekonomian bangsa kami
boleh semakin bergairah. Para investor boleh masuk ke negara ini Tuhan untuk berinvestasi dengan baik. Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan, mohonkan anugerah-Mu bagi bangsa ini. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.